Tahun 2021 adalah tahun yang sangat sulit bagi kita semua. Mulai dari pandemi yang masih berlanjut, ditambah lagi dengan tingkat kekerasan yang sangat-sangat marak dan banyak banget. Rasanya capek ngeliatin berita-berita yang negatif terus, kasus-kasus terus. Tapi kita perlu memantau juga kasus-kasus ini karena ya kalian tahulah sendiri kontribusi kita sebagai netizen itu sangat besar ya dalam penyelesaian kasus-kasus dan pemantauan kasus-kasus yang ada. Nah, di penghujung bulan Desember kali ini, kita akan membahas 5 misteri kasus di tahun 2021 yang masih menjadi misteri. Di antaranya sangat terkenal, di antaranya mungkin kalian belum pernah dengar. So, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Kasus pertama, kasus Handi dan Salsa. Handi Hari Saputra yang berumur 17 tahun dan Salsabila yang berumur 14 tahun menjadi korban tabrakan pada 8 Desember 2021 di Nagarek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di sore hari itu, Handi datang menjemput Salsa yang sedang tertidur di rumahnya sekitar jam 4 kurang dengan sepeda motor. Baru sekitar 10 menit Handi dan Salsa keluar, tiba-tiba keluarga Salsa mendengar kabar dari warga sekitar bahwa Handi dan Salsa mengalami kecelakaan di depan POM Ciaro. Tabrakan yang terjadi sangat keras sampai-sampai terdengar oleh warga sekitar. Menurut salah satu saksi yang bernama SI yang berumur 25 tahun, dikutip dari jabar.tribunnews.com, Handi dan Salsa ditabrak oleh mobil Isuzu Panther berwarna hitam dengan plat nomor B300Q yang ditumpangi oleh 3 pria misterius atau tidak diketahui identitasnya. Ketiga pria yang panik langsung turun dari mobil dan dibantu oleh warga sekitar untuk mengangkat tubuh Sandi. Siapa itu Sandi? Ketiga pria di dalam mobil yang panik langsung turun dari mobil dan mengangkut Handi dan Salsa, dibantu oleh warga sekitar. Salah satu dari ketiga pria ini mengaku akan segera membawa Handi dan Salsa ke fasilitas kesehatan atau puskesmas terdekat. Menurut warga yang ikut membopong tubuh Handi dan Salsa masuk ke dalam mobil, keduanya sudah dalam kondisi tidak sadar. Handi masih gerak sedikit, tapi Salsa sudah sama sekali tidak bergerak dan malah diduga sudah tidak bernyawa. Salsa ditaruh di kursi bagian tengah, sedangkan Handi ditaruh di bagian belakang bagasi mobil. Beberapa ibu-ibu yang menyaksikan ini juga ada yang menangis sambil teriak-teriak, itu Salsabila, anaknya si itu. Karena memang orang-orang warga sekitar di sini saling kenal satu sama lain. Makanya ada warga yang langsung mengabari keluarga Salsa bahwa anaknya mengalami kecelakaan. Nah, anehnya, waktu ada warga yang mau ikut mengantar Handi dan Salsa ke rumah sakit, ketiga pria di dalam mobil melarang mereka. Salah satu warga yang merasa aneh kenapa tidak boleh ikut, berinisiatif memotret kejadian yang menampilkan gambar buram ketiga pria yang beredar di internet. Ini fotonya. Begitu mendengar kabar tentang kecelakaan ini, Deden Sutisna yang berumur 41 tahun yang merupakan paman dari Salsa dan beberapa keluarga lain langsung pergi ke puskesmas terdekat. Sebenarnya jarak antara TKP kecelakaan dan rumah Salsa itu cuma 10 menit, sangat dekat. Tapi saat itu Deden dan keluarga tidak langsung ke TKP tapi langsung mencari ke puskesmas terdekat. Nah, waktu sampai di puskesmas, ternyata Handi dan Salsa nggak ada di situ. Tapi masih positive thinking nih, oh mungkin di rumah sakit lain. Tapi dicek di rumah sakit juga nggak ada. Dicari ke tempat fasilitas kesehatan lain juga masih tidak ada. Akhirnya Deden memutuskan untuk kembali ke TKP untuk mencari lebih banyak informasi dari warga sekitar dan saksi yang membantu kejadian kecelakaan Handi dan Salsa. Maksudnya, membantu saat kejadian kecelakaan. Tapi ternyata mereka juga nggak tahu Handi dan Salsa dibawa kemana persisnya. Keluarga Handi dan Salsa langsung melaporkan anak mereka hilang. Awalnya berharap akan ada rumah sakit yang segera menghubungi mereka untuk memberi kabar. Tapi ternyata sama sekali nggak ada kabar. Bahkan 4 hari kemudian, Salsa memang ditemukan tapi sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Salsa awalnya dikenal sebagai jenazah tak beridentitas di muara Sungai Serayu, Kabupaten Cilacap. Dan 3 hari setelahnya giliran jenazah Handi yang ditemukan. Masih di perairan Sungai Serayu tapi di Kabupaten Banyumas. Kasus ini langsung ditangani oleh Kapolda Jabar yang mengaku sudah mengantongi ciri-ciri pria yang menabrak. Nah, kebetulan sebelum rekaman tadi, tiba-tiba ada berita bahwa polisi sudah menangkap terduga pelaku di Bandung, tapi identitasnya masih dirahasiakan.
Mungkin kalau video ini sudah tayang, kita sudah tahu siapa nama tersangka, apa motifnya, dan apa yang terjadi selama Handi dan Salsa dibawa oleh mereka menggunakan mobil. Kenapa tiba-tiba membuang Salsa dan Handi ke tempat yang berbeda dan berjarak sangat jauh. Seperti biasa, kita berharap dan berdoa orang-orang yang terlibat dalam kasus ini akan segera ditangkap dan dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya. Dan juga untuk keluarga korban mendapatkan keadilan yang semaksimal mungkin. Kita masuk ke kasus kedua, pembunuhan tukang cilok di Indramayu. Mungkin banyak yang kurang tahu tentang kasus ini karena memang gak seviral kasus-kasus lain yang akan kita bahas hari ini. Hendra Jaya Kusuma adalah seorang pria berumur 27 tahun yang bekerja sebagai pedagang cilok di Indramayu dan pada tanggal 27 Juli 2021 kemarin ditemukan meninggal dunia dalam keadaan babak belur. Jenazahnya ditemukan di Desa Karimun, Kecamatan Losarang, dan pertama kali ditemukan oleh warga yang bingung saat melihat sosok laki-laki tergeletak di tengah pesawahan dalam keadaan telanjang dan kepala yang pecah. Hendra adalah warga Desa Jangga, Kabupaten Indramayu, yang sehari-harinya berdagang cilok keliling. Ayahnya yang bernama Taryana sampai sekarang masih menunggu kabar dari Polres Indramayu tentang investigasi kasus yang menewaskan anaknya. Pak Taryana selalu meneteskan air mata setiap kali diwawancarai karena dia tidak sanggup mengingat kondisi Hendra yang ditemukan dalam kondisi wajah dan tubuh yang babak belur dan juga dalam kondisi tanpa pakaian. Setelah korban diautopsi di Rumah Sakit Bayangkara Indramayu, diketahui kaki kirinya juga patah dan ada indikasi korban meninggal akibat dipukuli habis-habisan. Tapi di sini yang anehnya, Hendra dikenal sebagai pemuda yang baik, tidak punya musuh, masalah, dan tidak punya kesulitan ekonomi. Hendra merupakan pekerja keras yang dikenal punya jiwa sosial yang sangat tinggi, punya teman yang banyak, dan merupakan salah satu warga yang aktif membantu kegiatan di desa. Jadi warga sekitar tuh bingung, kenapa ada yang tega menghabisi Hendra dengan cara yang sangat-sangat kejam seperti ini. Tapi ternyata memang guys, sekitar setengah bulan sebelum Hendra dibunuh, ada kejadian yang membuat keluarga dan warga sekitar sedikit bingung. Menurut Taryana, Hendra sempat menangis seharian tanpa henti dan meminta maaf berkali-kali kepada dia dan kepada istrinya. Hendra minta ampun atas semua kesalahannya sebagai anak, bahkan sampai mencium kaki orang tuanya. Awalnya Taryana kira Hendra ada masalah dengan istrinya, tapi ternyata enggak guys. Hendra bilang dia cuma mau minta maaf aja, tapi alasan jelasnya dia nggak mau ngomong. Dan setelah kejadian menangis seharian ini, Hendra tiba-tiba berubah total, jadi sering marah-marah dan depresi. Tapi guys, dari informasi beberapa teman dekat Hendra, mereka bilang ada kemungkinan Hendra terlibat dalam dunia obat-obatan terlarang. Tapi soal ini gak bisa dikonfirmasi ya guys, ini baru dugaan dari teman-teman. Karena dari keluarga sendiri, mereka percaya Hendra ini kerasukan bukannya ngobat. Sampai-sampai pernah dibawa ke paranormal. Sedangkan dari pihak polisi, mereka curiga ada sesuatu yang terjadi di sekitar TKP. Dilansir dari jabar.tribunnews.com, ditemukan 2 plastik bekas minuman jenis ciu, botol arak, dan beberapa gelas, seolah-olah sempat ada pesta miras di TKP tempat Hendra ditemukan. Dan sampai sekarang, kasus ini masih menjadi misteri. Hendra pergi meninggalkan istri dan 1 anak yang masih berumur 4 tahun. Dan sampai detik ini, Pak Taryana masih memohon kepada siapa saja, kepada hukum, untuk mengungkap kasus anaknya. Dia menambahkan, saya hanya orang kecil. Ini benar-benar heartbreaking banget. So, mari kita bantu Pak Taryana untuk mendoakan kasus ini cepat terungkap. Oke, selanjutnya, kasus wanita bertato Tinkerbell. Pembunuhan wanita bertato Tinkerbell di Bogor, Jawa Barat terjadi pada Selasa di tanggal 6 Juli 2021. Sore itu, seorang karyawan sedang memperbaiki salah satu mobil pelanggan di bengkel. Saat sang karyawan melewati mobil Mitsubishi Grandis berwarna hitam, dia mencium ada bau yang aneh. Karena curiga, beberapa karyawan membuka bagasi mobil dan menemukan sebuah box. Dan dipercayai bau busuk berasal dari box ini. Saat dibuka, ternyata bener aja guys. Ada jenazah wanita di dalamnya dan diduga sudah 2-4 hari berada di sana. Pemilik bengkel segera menelpon ketua RT yang langsung melapor ke polisi. Polisi segera memeriksa setidak-tidaknya ada 10 saksi, termasuk beberapa karyawan di bengkel, sopir yang mengantarkan mobil, dan pemilik mobil. Beberapa bahkan merupakan warga negara Korea.
Awalnya, identitas wanita ini sama sekali tidak diketahui dan menjadi misteri. Tapi berkat tes DNA, akhirnya identitas sang wanita sudah terjawab. Karena keluarga korban melapor ke polisi bahwa anggota keluarganya hilang. Yang kemudian dicocokkanlah ciri-ciri orang yang hilang dan ciri-ciri jenazah yang ditemukan dan ternyata match. Mulai dari tato Tinkerbell sampai cat kuku yang digunakan oleh korban. Setelah diautopsi, diketahui ada luka tumpul di bagian leher korban. Dan juga ada beberapa tulang yang patah. Belakangan diketahui korban tinggal di Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan bekerja sebagai pemandu lagu. Mobil misterius ini sendiri sudah berada di bengkel selama 5 hari, sampai akhirnya jenazah ditemukan. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota mengaku sudah mengumpulkan 2 alat bukti yang mengarah ke pelaku. Namun masih belum cukup untuk menangkap tersangka yang mereka curigai. Dengar-dengar ada hubungannya dengan pemerintahan Korea, yang berarti ada hubungannya dengan warga negara Korea yang sudah menetap di Indonesia karena bekerja di sini. Tapi dalam kasus ini polisi masih sangat berhati-hati mengungkapkannya ke media. Mereka takut kalau bocor bisa mengganggu penyelidikan. Jadi kita doakan dan tunggu saja kasus ini segera menemui titik terang. Mari kita lanjut ke kasus berikutnya. Kasus yang sangat-sangat terkenal dan membuat kita semua penasaran dari 3 bulan yang lalu. Kasus pembunuhan ibu anak di Subang. Pada 18 Agustus 2021, seorang ibu yang bernama Tuti Suhartini, 55 tahun, dan putrinya yang bernama Amalia Mustika Ratu, 23 tahun, ditemukan dalam keadaan tak bernyawa di dalam bagasi mobil Alphard yang terparkir di dalam rumah mereka. Di Kabupaten Subang, Jawa Barat, jenazah Tuti dan Amalia pertama kali ditemukan oleh Yosef, suami dari Tuti sekaligus ayah kandung Amalia, sekitar pukul 7 pagi hari. Nah, di malam sebelumnya, Yosef memang tidak pulang ke rumah. Dia baru ada perjalanan bisnis dan pulang ke rumah istri mudanya yang bernama Mimin. Jadi, semalaman Yosef sama sekali nggak ada di rumah. Begitu besok paginya dia pulang, barulah dia menemukan kondisi rumah dalam keadaan yang sangat berantakan. Ada bekas darah di dalam kamar mandi dan ada ceceran darah yang menuju ke arah bagasi mobil. Di sini ada banyak banget versi cerita, karena katanya beberapa saksi mengubah-ubah keterangan. Tapi yang paling umum yang gua temuin di artikel dan juga dengar dari berita, begitu Yosef menemukan rumahnya dalam keadaan yang mencurigakan, dia langsung menelpon Pak RT dan pergi ke kantor polisi terdekat. Nah, sebelum ke kantor polisi, Yosef masih sempat mampir ke rumah Muhammad Ramadhanu, atau kita sebut Danu di video ini, untuk mengabarkan bahwa Amalia dan Tuti diculik. Danu sendiri kondisinya baru bangun tidur dan begitu mendengar berita ini, langsung pergi ke rumah Amalia dan Tuti untuk mengecek kejadian. Sedangkan Yosef lanjut ke kantor polisi. Sambil menunggu tim Inafis datang ke TKP, Pak RT dan warga sekitar sudah mengerubungi rumah korban dan sudah bisa melihat dari kaca jendela mobil bagian belakang ada jenazah Tuti di situ. Tapi gak ada satupun yang berani menyentuh mobil atau melakukan apapun karena takut merusak TKP. Begitu tim Inafis datang dan mengevakuasi jenazah, barulah diketahui bahwa di dalam mobil bukan cuma ada jenazah Tuti, tapi juga ada jenazah Amalia. Kedua korban ditemukan tanpa busana dan bersimbah darah. Polisi segera melakukan penyelidikan dan investigasi karena jelas Tuti dan Amalia merupakan korban pembunuhan. Dan kondisi TKP yang membuat polisi bingung. Pertama, rumah dalam kondisi yang sangat berantakan, tapi tidak ada tanda-tanda penyusup masuk dari luar. Kedua, tidak ada satupun barang yang hilang. Satu-satunya barang yang hilang adalah ponsel Amalia. Ponsel Amalia ini ada 3 guys, 3-tiganya hilang. Satu iPhone 11, satu iPad, dan satu lagi Samsung M12. Yang untungnya Samsung M12 katanya udah ketemu, tapi kejelasan tentang apa yang ada di dalam HP itu belum diungkapkan ke publik. Dan lanjut yang ketiga, kedua korban sengaja dimandikan terlebih dahulu sebelum diseret dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Belasan saksi langsung diperiksa oleh polisi, termasuk dan yang paling penting keluarga terdekat, yaitu Yosef, suami dan ayah, dan juga Yoris, anak laki-laki Yosef dan Tuti, yang juga merupakan saudara kandung Amalia. Nah, posisinya Yosef sudah tinggal di rumahnya sendiri bersama keluarganya. Jadi dia benar-benar tidak ada di TKP saat kejadian. Polisi mengaku mereka tidak hanya menginterview tetapi juga melakukan beberapa tes kebohongan
tapi hasilnya tidak diungkapkan ke media juga. Belum mungkin. Begitu jenazah Tuti dan Amalia selesai diautopsi, keduanya dipercayai meninggal akibat benturan benda tumpul di kepala. Tuti diperkirakan meninggal sekitar jam 2 subuh, kemungkinan besar diserang saat sedang tidur. Sedangkan Amalia meninggal sekitar jam 4 subuh. Jadi mereka berdua tidak dibunuh dalam waktu yang bersamaan. Dan menurut ahli forensik Dr. Hastri yang melakukan autopsi, dia menyatakan menemukan petunjuk dari bawah kuku Amalia yang membuktikan Amalia sempat melawan saat dia diserang. Yang kemudian sepertinya menjadi petunjuk bagi polisi bahwa sebenarnya kunci dalam kasus ini adalah Amalia. Pertama, satu-satunya yang hilang ponsel Amalia. Kedua, Amalia tidak langsung dibunuh, tapi dia bangun saat dibunuh. Yang mungkin pelaku sebenarnya melakukan beberapa interaksi atau percakapan sebelum akhirnya menyerang Amalia. Masih sempat diajak bicara dulu. Dan juga ada 2 poin penting lagi yang ditemukan polisi di TKP. Pertama, masih ada sisa nasi goreng di atas meja. Dan kedua, seorang banpol yang tidak diketahui namanya sempat menyuruh Danu untuk membersihkan TKP dan bak mandi yang bersimbah darah tepat setelah kedua jenazah ditemukan, yang dilakukan oleh Danu dan akhirnya menghapus jejak di TKP. Selain 2 petunjuk ini, polisi juga bingung. Kok bisa beberapa CCTV sengaja dimatikan dulu oleh pelaku dan pelaku bisa menghindari beberapa CCTV yang masih aktif? Seolah-olah memang semuanya sudah direncanakan dan sangat terplanning dan juga yang melakukannya profesional. Kriminolog Nadia Utami menganalisis perencanaan sudah sangat matang dan terencana. Merujuk pada semua bukti dan TKP, pelaku sangat mungkin orang terdekat. Dan sepertinya pembunuhan dilakukan karena alasan yang sangat personal. Karena gak ada barang yang hilang, berarti bukan perampokan. Apalagi cara membunuh lebih mengarah ke rasa sakit hati. Ini ada fakta yang menarik guys. Kebetulan, 10 hari sebelum menjadi korban, Amalia sempat membuat status WA tentang sindiran soal rezeki. Disindir ada orang yang iri dan dengki soal rezeki. Tapi untuk siapa sindiran ini kita nggak tahu. Dan polisi yakin ada kaitannya dengan urusan internal Yayasan Bina Prestasi Nasional. Apa itu Yayasan Bina Prestasi Nasional? Ini adalah yayasan yang didirikan oleh Yosef yang menjabat sebagai komisaris yayasan. Sedangkan Yoris menjabat sebagai ketua, Tuti sebagai bendahara, dan Amalia sebagai sekretaris. Honor Tuti dan Amalia sekitar 10 juta per bulan, sedangkan Yoris sekitar 12 juta per bulan. Nah, dulunya Mimin, istri muda Yosef, sempat juga kerja di yayasan itu sebagai bendahara, tapi sudah dipecat dan dikeluarkan di tahun 2018 karena katanya kurang bisa menjalankan tugas sebagai bendahara. Ingat waktu gue bilang Danu sempat membersihkan TKP dan membersihkan bak mandi berdarah? Danu ternyata menemukan SPJ atau surat pertanggungjawaban yayasan, lengkap dengan capnya terkapar di TKP, yang membuat ada benang merah di sini. Tapi belum tahu juga apakah benar ada hubungannya dengan pembunuhan atau tidak. Kasus ini awalnya ditangani oleh Polda Subang, tapi sekarang sudah ditarik dan diserahkan ke Polda Jabar. Yang paling baru dikutip dari desjakbar.pikiranrakyat.com, ada dugaan pelaku berjumlah 3 orang yang kemungkinan menginap di dalam rumah sebelum akhirnya menjalankan rencana pembunuhan mereka. Nasi goreng yang ditemukan kemungkinan dibawa oleh pelaku. Siapa yang makan nasi goreng ini tidak diketahui. So, mari kita doakan guys, semoga kasus ini cepat terungkap. Gue yakin kalian semua pada penasaran dan gerem banget dengan siapapun yang ada di balik kasus ini. Sebenarnya polisi sepertinya sudah yakin dan tahu siapa tersangka mereka, tapi mungkin kekurangan barang bukti dan sangat berhati-hati merilis informasi ke media. Tapi dari berita-berita yang beredar, sepertinya orang-orang yang terlibat dalam memecahkan kasus ini cukup positif. Kasus ini akan terselesaikan, cuma menunggu waktu. Oke, kita masuk ke kasus terakhir. Kasus yang kelima, yaitu misteri hilangnya 3 anak langka. Sebenarnya kasus ini terjadi di tahun 2020 lalu. Tapi karena kayaknya kasus ini sudah mulai terlupakan dan ada sedikit sekali update tentang kasus ini, Ruang Gelap pengen membahas lagi. Kemana ketiga anak ini pergi dan apa yang terjadi pada mereka? Kok bisa 3 anak menghilang tanpa jejak sama sekali dan meskipun sudah lewat 1 tahun, gak ada berita sama sekali tentang perkembangan penyelidikan. Adanya cuma berita penampakan atau mimpi yang berasal dari warga setempat, bukan dari polisi.
So, ini kronologi kasusnya. Nizam, Yogi, dan Zahra adalah 3 bocah yang tinggal di Dusun Pulka, Desa Naman Terang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Ketika bocah memang biasa main bareng, tapi biasanya selalu pulang ke rumah tanpa perlu dipanggil. Bedanya, di tanggal 18 Oktober 2020, ketiga anak ini sudah keluar rumah sejak jam 10 pagi karena ingin menonton pengerjaan alat berat eskavator yang sedang mencuci parit batas. Pagi itu, warga masih sempat melihat ketiga anak bermain perosotan di timbunan bekas galian. Dan sekitar jam 11, masih ada saksi mata yang melihat ketiga anak bermain di dekat pos palang area perkebunan PT LNK Kebun Tanjung Keliling. Barulah sekitar jam 2 siang, masing-masing keluarga mulai mencari anak mereka untuk dipanggil makan siang, tapi tidak kunjung bertemu. Dibantu oleh beberapa warga, elemen masyarakat, dan organisasi. Ketiga anak juga masih belum bisa ditemukan. Barulah laporan ini sampai ke Polsek Salapian yang langsung melakukan pencarian besar-besaran. Foto ketiga anak langsung disebar, bahkan berita ini terdengar sampai ke seluruh Indonesia. Ratusan petugas gabungan dan warga sekitar, serta paranormal juga ikut membantu pencarian. Menurut paranormal, ketiga anak dibawa oleh makhluk gaib. Dilakukanlah ritual kuda lumping dan melepas 3 ikan emas. Tapi setelah ritual berlangsung, tetap tidak ada petunjuk sama sekali. Sedangkan polisi, warga, dan anjing pelacak melakukan penyisiran 100 hektar kebun sawit yang terus dilakukan, namun tetap tidak ada juga petunjuk. Awalnya polisi tidak menduga ada faktor penculikan. Tapi setelah 1 bulan benar-benar gak ada petunjuk sama sekali, polisi mengatakan mereka mulai meyakini kemungkinan ada penculikan. Sekarang dilansir dari sumut.inews.id, pencarian dilakukan secara mandiri oleh keluarga, dibantu warga dan polisi setempat. Mudah-mudahan Nizam, Yogi, dan Zahra masih hidup dalam keadaan yang sehat-sehat saja dan baik-baik saja di suatu tempat yang nggak tahu kenapa belum bisa pulang, dan semoga mereka cepat bisa bertemu lagi dengan keluarga mereka yang sangat merindukan dan masih mencari mereka hingga sekarang. Dan itulah kelima unsolved mystery atau misteri yang masih belum terjawab di Indonesia selama tahun 2021 ini. Thank you so much untuk kalian semua yang sudah nonton video ini dan mendukung Ruang Gelap sejak tahun lalu, menemani kita semua di tahun 2021 ini, dan see you guys di video tahun depan. Tapi ingat untuk selalu take care, stay safe, and stay alive.